Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita rezeki dan karunia-Nya. Sehingga kalau kita coba menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian salat dan salam yang telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Siswa-siswi baru SMK NU Banjarmasin yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu, dapat bertatap muka melalui media online. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mudah-mudahan dengan media online ini tidak mengurangi nilai silaturahmi kita pada hari ini. Pada pagi ini, pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia PLS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan salah satu program yang ada di SMK, yang ada di dunia SMK, yang tidak ada di SMA, yaitu program magang atau praktek kerja industri. Ya. Jadi untuk siswa-siswi baru SMK NU Banjarmasin, ini di SMK itu ada yang namanya magang, ya, atau bahasa lainnya praktek kerja industri, prakeril, atau namanya PKL, praktek kerja lapangan. Jadi dari sini kalian harus memahami bahwa di SMK itu belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi belajarnya juga di luar, ya, tepatnya di perusahaan-perusahaan, dunia usaha, dunia industri, sesuai dengan jurusan yang kalian pilih saat ini. Misalkan untuk jurusan otomotif, magangnya nanti bisa di bengkel-bengkel, di perusahaan-perusahaan yang punya unit-unit mobil, ya. Kemudian untuk jurusan akuntansi, mungkin magangnya nanti di kantor-kantor pemerintahan, bisa juga di bank-bank, di perusahaan-perusahaan, ya. Kemudian yang untuk perhotelan, tentu saja magangnya nanti adalah di hotel-hotel, ya, baik yang ada di Banjarmasin maupun yang ada di luar, ya, kalau kalian pengen magang di luar. Siswa-siswi, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang namanya magang atau praktek kerja lapangan PKL itu adalah kegiatan wajib bagi siswa SMK, ya. Jadi dia sifatnya wajib, ya. Yang mana di sekolah kita pelaksanaannya itu nanti akan dilaksanakan di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi ada dua tahapan pelaksanaan magang di SMK NU kita ini, ya. Yang pertama di kelas 11 dan yang kedua di kelas 12. Kemudian waktu pelaksanaan, ya, berapa lama sih magang itu dilaksanakan? Di sekolah kita menerapkan di kelas 11 3 bulan, di kelas 12 3 bulan, ya, 3 bulan. Jadi total selama kalian sekolah di SMK NU, kalian akan menjalani kegiatan magang itu selama 6 bulan, ya. Mungkin
kalian baru lulus SMP, masih awam, masih asing dengan kata-kata magang ya, atau praktek kerja lapangan. Bahasa sederhananya adalah belajar bekerja, atau bahasa Banjarnya itu belajar begawi ya. Jadi diharapkan dengan pelaksanaan magang kalian bisa merasakan, bisa melihat ya, bisa belajar bagaimana kita bekerja sesungguhnya ya, di dunia kerja ya. Karena pelaksanaannya ini bukan di sekolah ya, pelaksanaan magang itu nanti adalah di dunia kerja, dunia usaha ya. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan otomotif magangnya di bengkel-bengkel, yang jurusan perhotelan magangnya di hotel-hotel, dan yang akuntansi nanti magangnya di kantor-kantor atau bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi karena ini sifatnya wajib ya, sehingga program magang ini harus kalian jalani, dan hasil yang kalian jalani ketika magang itu harus baik ya. Jadi ketika magang nilainya harus mendapatkan nilai yang baik ya, tidak boleh tidak baik ya. Karena apa? Karena magang ini merupakan salah satu syarat kenaikan kelas ya. Jadi ketika kalian kelas 11 magang ya, hasil magang itu merupakan salah satu syarat untuk kalian bisa naik ke kelas 12. Dan magang di kelas 12 itu merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti ujian nasional. Dan imbasnya adalah salah satu syarat untuk bisa lulus dari SMK. Jadi jangan sampai magang itu kalian jalani dengan ogah-ogahan, tapi jalani dengan serius ya. Karena pada hakikatnya ketika magang sama dengan sekolah juga ya, cuma tempatnya yang di luar sekolah. Dan magang itu nanti ada nilainya ya, yang menilai adalah dunia industri, dunia kerja. Yang menilai adalah bengkel-bengkel, hotel-hotel yang kalian tempati. Jadi ketika kalian magang itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian ya, karena ini sifatnya wajib, kurikulum SMK, dia punya dasar hukum ya. Di pemerintah, dinas pendidikan itu sudah membuat hukumnya ya, undang-undangnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ketika kalian ingin baca, ingin lihat dasar hukumnya, bisa kalian buka di situ ya. Di internet kalian cari, kalian ketik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 2005 yang terakhir sudah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini di panduan magang ini dasar hukumnya ada 11 ya. Saya bacakan semuanya kelamaan ya. Saya ambil beberapa poin saja. Kemudian ada keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 130 ya, tahun 2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Jadi magang ini juga diatur ya, oleh Kementerian Pendidikan dengan undang-undang. Jadi pelaksanaan resmi sehingga dikatakan wajib tadi ya. Jadi ketika anak SMK dia wajib magang ya. Berbeda dengan SMA nggak ada magang ya. Itulah bedanya SMA SMK, sehingga dengan adanya magang tadi, kalian punya pengalaman kerja, ya. Maka tidak salah lulusan SMK mencetak siswa yang siap kerja. Jadi tidak ada alasan tidak bisa bekerja. Ya, dengan magang tadi kalian diharapkan sudah punya keterampilan, skill sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang jurusan otomotif, ketika lulus SMK dia sudah bisa memperbaiki mobil ya. Yang jurusan akuntansi dia sudah punya skill, kemampuan misalkan di pembukuan, laporan keuangan. Kemudian yang jurusan hotel ya, dia punya skill, kemampuan bekerja di hotel.
seperti itu. Jadi kalian masuk SMK itu dididik untuk siap kerja. Ya. Kemudian yang kedua ada tujuan PKL atau tujuan magang. Ya. Jadi PKL itu tadi saya katakan singkatan dari praktek kerja lapangan. Nah, bahasa lainnya yaitu magang. Bahasa lainnya nanti juga ada prakrin, praktek kerja industri, sama ya. Namanya yang beda-beda. Yang pertama, tujuan PKL tentu saja memberikan pengalaman kerja langsung ya kepada peserta didik. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung sehingga kalian bisa merasakan, bisa melihat ya bagaimana sih dunia kerja tersebut. Yang otomotif bagaimana sih bekerja di bengkel ya. Bagaimana pekerjaan di bengkel ya. Yang akuntansi bagaimana sih bekerja membuat misalkan laporan keuangan. Yang magang di hotel bagaimana sih pekerjaan di hotel, bagaimana sih melayani tamu-tamu hotel ya. Sehingga ya kalian akan paham dunia kerja itu seperti apa ya. Kalian bisa merasakan ya dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua adalah menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik. Ya. Disiplin, tanggung jawab, ya di dunia kerja seperti apa. Tentu saja mungkin berbeda dengan di sekolah. Ya. Di sekolah mungkin masih ada toleransi. Di dunia kerja, di perusahaan mungkin nggak ada toleransi. Ya. Yang ketiga adalah mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda. Ya, jadi antara SMK dan institusi pasangan atau DODI. Jadi dengan adanya magang ini, bagaimana sih pendidikan SMK itu bisa selaras dengan di dunia kerja. Ya. Kita mengharapkan pembelajaran kita di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, dunia industri. Sehingga apa yang kalian dapatkan di sekolah bisa kalian terapkan di sekolah. Kemudian itu tujuan PKL ya. Kemudian juga PKL juga bermanfaat pertama bagi peserta didik sendiri. Yang pertama dia mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Jadi yang pertama manfaat PKL atau magang bagi kalian. Bagi peserta didik yang pertama adalah mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Jadi di sekolah mungkin ya sudah dapat ilmunya dulu ya, ketika magang itu kalian kembangkan. Yang kedua menambah wawasan dunia kerja. Iklim kerja yang positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita magang, bagaimana kualitas pekerjaan kita itu baik ya, dihargai oleh orang. Yang ketiga menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi ya. Jadi skill, kemampuan, kompetensi kalian itu akan bertambah, diharapkan bertambah ketika magang. Kemudian memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi kalian yang dipelajari di tempat magang ya. Yang kelima adalah mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan dan arahan pembimbing industri. Jadi ketika kalian magang itu nanti ada pembimbing yang akan membimbing kalian selama kalian magang ya, itu dari tempat kerja kalian ya. Kemudian magang itu juga bermanfaat bagi sekolah ya. Yang pertama terjadinya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja ya, atau perusahaan atau tempat magang ya. Jadi sehingga diharapkan ketika magang itu kalian bisa menjaga nama baik sekolah ya.
Kemudian meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerjasama selama PKL. Jadi sekolah akan melihat nih, ya, pengetahuan, keterampilan apa sih yang diperlukan nanti ketika bekerja, ya. Jadi sekolah bisa memperbaiki kualitas lulusannya. Ya. Kemudian, ya, bagi DODI, ya, dia bisa mendapatkan calon tenaga kerja, ya, dari peserta didik yang telah magang di tempat dia. Ya, itu salah satu manfaat bagi dunia kerja. Jadi PKL itu bermanfaat bagi satu peserta didik, yang kedua bagi sekolah, yang ketiga bagi DODI. Ya. Jadi pengalaman saya selama ini melihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari peserta didik atau siswa yang pernah magang di tempat mereka. Ya. Banyak sekali perusahaan saya tanya, Pak, kalau mau cari tenaga kerja dari mana? Nah, mereka jawab, sebagian besar adalah dari siswa yang pernah magang di tempat mereka. Jadi, ketika kalian magang di tempat-tempat tersebut, kalian harus menunjukkan etos kerja yang baik, etos kerja yang tinggi, ya, semangat yang tinggi, ya. Sehingga ketika lulus dari tempat tersebut atau ketika sudah lulus dari sekolah, nah, bisa langsung kerja di tempat mereka. Sehingga harapannya apa? SMK mencetak tenaga kerja yang siap pakai bisa terwujud. Ya. Banyak contoh ya di SMK NU, banyak sekali contoh siswa yang direkrut atau diajak bekerja oleh perusahaan-perusahaan yang mereka tempati ketika mereka magang. Ya. Banyak contohnya siswa kita yang direkrut oleh tempat magang mereka ketika siswa tersebut sudah lulus dari SMK NU Banjarmasin. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan, ya, walaupun program ini baru dilaksanakan di kelas 11 dan 12, tapi tidak ada salahnya kalian sudah mempersiapkan, ya, program magang ini bagi diri kalian sendiri. Misalkan, ya, kalian pulang sekolah, kalian lihat, ya, mungkin ada bengkel-bengkel, ketika kalian lewati, kalian lihat, oh, bengkel tersebut bagus, ya. Misalkan kalian lihat dari pelanggannya banyak. Salah satu ciri bengkel yang baik itu pelanggannya banyak, ya, mobilnya banyak yang masuk. Nah, itu bisa dijadikan referensi bagi kalian untuk bisa magang di bengkel tersebut. Ya. Jangan mencari magang nanti di bengkel-bengkel yang sepi, ya, yang kurang bagus, ya, biasanya sepi, ya, tidak ada pelanggannya atau sedikit pelanggannya. Ya. Jadi harapannya ketika kalian lulus nanti kalian bisa sudah langsung bekerja, ya, dengan apa? Dengan syarat kalian mengikuti program-program magang dengan hasil yang baik, ya. Itu harapannya. Mungkin itu juga adalah harapan sekolah, harapan orang tua kalian, ya, yang sudah susah payah membiayai kalian untuk bisa sekolah di SMK, ya. Jadi ketika lulus kalian sudah siap untuk bekerja. Itu adalah salah satu tujuan diadakannya magang, ya. Dan ini sifatnya wajib dan harus mempunyai nilai yang baik. Yang menilai bukan sekolahan, tapi ketika magang yang menilai adalah dunia kerja, dunia industri, hotel-hotel, tempat kalian magang, ya. Jadi selama magang tunjukkan etos kerja yang tinggi, sikap kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi. Sehingga ketika lulus, kalian sudah siap untuk bekerja. Ya. Kemudian, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan salam SMK. SMK bisa. Jadi ketika ada pemateri yang memberikan salam SMK, yaitu
SMK bisa. Nah, kalian di rumah mengikutinya dengan atau menjawab dengan sama, SMK bisa. Ya, saya tes ya. SMK bisa. Oke, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Kita sangat terbatas karena kita menyampaikannya melewati media online, ya. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yaitu kalian sudah punya gambaran tentang yang namanya magang. Karena di SMK itu ada yang namanya magang. Ya, waktunya selama 3 bulan di kelas 11 dan 3 bulan di kelas 12. Magang atau bahasa sederhananya belajar bekerja, atau bahasa Banjarnya, bahasa kita itu adalah belajar begawi, ya. Sehingga kita harapannya nanti bisa bekerja dengan baik. Mungkin ada yang tidak jelas dari penyampaian saya pada kesempatan ini, bisa ditanyakan di kesempatan lain. Boleh tanyakan di WA, boleh telepon langsung, atau ketika bertemu langsung. Boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salah hilap saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.